Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, khususnya siswa SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat berjumpa kembali di channel saya History Zen. Dan pada video kali ini kita akan masuk ke seri Basuh Sapi atau bahas soal sejarah peminatan untuk kelas 10 bersama saya Octavian Indra, Guru Sejarah SMA Yayasan Pupuk Kaltim. Teman-teman yang saya banggakan, khususnya siswa SMA Yayasan Pupuk Kaltim, soal sejarah peminatan kelas 10 yang akan kita bahas materinya yakni peradaban awal Eropa dan Amerika. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya jika kalian mencoba menjawab soal terlebih dahulu dengan cara pause di bagian video. Setelah itu, coba cocokkan dengan jawaban dari sesi pembahasan kali ini. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Peradaban Eropa berbeda dengan peradaban dari wilayah lain seperti Asia dan Afrika. Salah satu aspek penting yang membedakan peradaban awal Eropa dengan peradaban awal Asia dan Afrika adalah peradaban Eropa itu berbeda dengan peradaban Asia dan Afrika. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan peradaban awal Eropa ya dengan peradaban awal Asia dan Afrika? Letak perbedaannya di mana? Jadi menurut para ahli, peradaban awal Eropa itu tidak berkembang di tepi sungai seperti halnya peradaban Asia dan Afrika. Jadi kalau peradaban Asia dan Afrika itu cenderung berkembang di sekitar atau tepi sungai. Sedangkan kalau peradaban Eropa itu tidak ya. Kalau peradaban Eropa itu di Pulau Crete atau Pulau Kreta. Nah, saya contohkan kalau untuk peradaban Asia dan Afrika. Ini maksudnya peradaban awal ya. Contohnya misalkan peradaban Mesopotamia itu terletak di sekitar terletak di sekitar sungai Eufrat dan Tigris. Oke, lalu kalau peradaban Cina itu sekitar sungai Guangzhou dan Yangtze-kiang. Terus ada lagi misalkan peradaban India ya. Oke, kalau peradaban India itu sungai Indus ya, sungai Indus. Terus mungkin ada lagi contohnya peradaban Mesir. Kalau di peradaban Mesir ini ya udah jelas ini ya, sudah cukup populer di sekitar sungai Nil. Jadi perbedaannya ya antara peradaban Eropa dan peradaban Asia dan Afrika itu perbedaannya adalah perkembangan peradaban awal Eropa tidak bergantung pada keberadaan atau aliran sungai besar. Jadi jawabannya adalah yang nih, tidak selalu berkembang di tepi aliran sungai. Perhatikan keterangan berikut. 1. Menjadi cikal bakal peradaban Yunani dan Romawi. 2. Berkembang dalam bentuk polis mirip dengan negara kota di Mesopotamia. 3. Dikembangkan oleh Raja Minos sehingga disebut dengan peradaban Minoa. 4. Mulai berkembang pada tahun 3000 sampai dengan 1450 sebelum Masehi. 5. Didirikan oleh bangsa Etruska yang berasal dari wilayah Asia Kecil. Nah,
Sini ya, peradaban Eropa itu bermula di Pulau Crete atau Pulau Kreta. Peradaban Pulau Kreta ini ya yang akan menjadi cikal bakal kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Saya tulis di sini. Yunani dan Romawi. Peradaban Yunani dan Romawi kuno. Jadi peradaban Pulau Kreta ini sendiri atau biasa disebut Minoa itu juga mulai berkembang pada tahun 3000 sampai dengan 1450 Masehi. Di situ ada di pilihan ya. Peradaban Pulau Kreta juga disebut sebagai peradaban Minoa karena mengacu pada nama raja terbesar pada zaman itu, yaitu Raja Minos. Jadi jawaban yang tepat itu ditunjukkan oleh angka ini 1, terus kemudian 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Masyarakat Pulau Kreta belum mengembangkan sistem hukum yang jelas. Tidak adanya sistem hukum yang jelas tersebut dibuktikan dengan masyarakat Pulau Kreta itu belum mengenal sistem hukum yang jelas. Ya, saya tandai dulu. Belum mengembangkan sistem hukum yang cukup jelas. Jadi masyarakat Pulau Kreta belum mengenal sistem hukum yang jelas untuk mengatur kehidupan. Jadi meskipun demikian ya, jadi masyarakat Pulau Kreta itu tetap mampu hidup dalam keteraturan. Jadi keteraturan dalam kehidupan masyarakat itu diatur sepenuhnya oleh raja. Sehingga kekuasaan raja ini juga yang menyebabkan masyarakat Pulau Kreta belum mengembangkan sistem hukum karena terlalu fokus atau tertuju pada apa yang dikembangkan oleh raja pada saat itu. Jadi ini jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Para ahli menemukan beberapa lukisan kapal pada peradaban Pulau Kreta. Fakta tersebut membuktikan bahwa, jadi perlu dipahami bahwasanya ini ya, masyarakat Pulau Kreta itu memiliki kehidupan maritim. Jadi memiliki kehidupan maritim yang cukup maju. Jadi kemajuan ini itu ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat Kreta dalam pembuatan kapal. Jadi dengan menggunakan kapal, masyarakat Kreta itu menjalin perdagangan dengan bangsa lain, sehingga kegiatan pelayaran dan perdagangan masyarakat Pulau Kreta itu dibuktikan oleh keberadaan lukisan kapal yang dibuat oleh masyarakat Pulau Kreta itu sendiri. Jadi sebenarnya pembuatan kapal ini sendiri yang nanti kemudian tertuju pada lukisan kapal itu sebenarnya adalah menunjukkan bagaimana perkembangan peradaban atau kebudayaan masyarakat Kreta itu sendiri. Jadi kalau dari opsi jawabannya itu adalah yang C ya, yang C. Masyarakat Pulau Kreta mengembangkan sistem pelayaran karena tadi berhubungan dengan ini kehidupan maritim dan pembuatan kapal yang tadi kemudian dilukiskan ya oleh masyarakat Kreta. Soal nomor 5. Peradaban Yunani kuno telah menerapkan sistem pemerintahan yang teratur. Penerapan sistem pemerintahan tersebut dibuktikan dengan peradaban Yunani kuno ini sebenarnya berasal dari, ntar saya tulis saja ya. Jadi peradaban Yunani kuno ini berasal dari kelompok masyarakat yang berkembang dari negara kota atau istilahnya itu polis ya, negara kota. Jadi keberadaan polis tersebut itu menandakan bahwa masyarakat Yunani kuno itu telah menerapkan sistem pemerintahan yang teratur.
keberadaannya ini sebenarnya sudah menjelaskan bahwasanya adanya negara kota atau polis itu adalah menunjukkan bahwasanya ada sistem pemerintahan yang teratur. Jadi sistem negara kota yang agak kecil lah ya, nggak begitu besar lah. Tapi kan itu sudah menunjukkan bahwasanya menandakan bahwa masyarakat Yunani kuno itu telah menerapkan sistem pemerintahan yang teratur. Jadi fakta inilah yang menjadi penegas bahwa masyarakat Yunani itu memiliki peradaban yang maju. Jadi nomor 5 itu, coba kita lihat dulu ya opsi jawabannya itu, yakni yang ini C ya, karena keberadaan ini tadi sistem negara kota atau polis. Oke, nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Di peradaban Yunani kuno itu, saya tulis ya, peradaban Yunani kuno itu meliputi ada Sparta dan Athena. Jadi kalau peradaban Sparta itu dibangun oleh bangsa Doria. Bangsa Doria. Dan peradaban Sparta ini ya dikenal memiliki pasukan tempur yang kuat. Terkenal dengan pasukan tempur. Makanya ada istilah Spartan gitu ya. Istilah Spartan. Terus kalau kalian coba lihat film ini, bisa kalian cari di YouTube juga. Nah itu juga sebenarnya menceritakan peradaban Yunani kuno atau Sparta pada saat itu. Jadi kalau peradaban Sparta ini ya, yang memiliki pasukan tempur yang kuat itu diceritakan bahwasanya sejak usia dini ya, anak-anak Sparta itu diharuskan mengikuti pendidikan militer yang disebut agoge. Jadi ada istilahnya agoge. Nah, jadi pemerintahan polis Sparta dipimpin oleh raja. Maka selain itu, dalam susunan pemerintahan terdapat suatu dewa yang dinamakan Epor. Jadi jawabannya itu adalah yang coba ya, bangsa Doria. Terus kemudian pasukan tempur yang kuat, A1, A2 dan ini B1. Jadi yang soal nomor 7. Peradaban Athena merupakan bagian dari peradaban Yunani kuno. Peradaban Athena memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat pada masa kini karena salah satu warisan peradaban Athena itu yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan masa kini itu adalah warisannya ya. Jadi salah satu warisan peradaban Athena yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan pada masa kini itu adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi. Jadi kehidupan pemerintahan di polis Athena atau negara kota Athena itu dianggap sebagai peletak dasar sistem demokrasi. Sistem demokrasi di Athena ini mulai diterapkan pada tahun 508 sebelum Masehi oleh seorang negarawan yang bernama Cleisthenes. Jadi jawabannya nomor 7 itu coba. Oke, yang iya. Oke. Soal nomor 8. Masyarakat Sparta itu memiliki corak kehidupan yang keras. Kondisi tersebut didasari oleh, jadi pemerintahan Sparta itu dijalankan oleh seorang raja dengan sistem diktator ya.
diktator ya berarti ya otoriter lah, otoriter. Jadi masyarakat Sparta itu memiliki jiwa militeristik. Nah, implikasinya adalah masyarakatnya itu tadi memiliki jiwa militeristik. Apa hubungannya antara diktator dengan jiwa militeristik masyarakatnya? Karena kalau diktator ini berarti nanti semacam totaliter, apapun yang dikatakan raja itu harus dilakukan oleh masyarakatnya. Kemudian masyarakatnya hidup dalam situasi dan kondisi yang sangat keras. Maka itu nanti juga membentuk bagaimana mentalitas atau jiwa masyarakatnya, ini jiwa militeristik, jiwa yang sangat keras ya. Dan ini apapun dilakukan untuk kepentingan raja pada saat itu. Jadi oleh karena itu kehidupan masyarakat Sparta itu jauh lebih keras daripada masyarakat Athena yang kecenderungannya beradab dan berbudaya. Ya, masyarakat Sparta itu juga dikenal memiliki kekuatan, kesetiaan, dan keberanian. Ini prinsipnya, prinsip masyarakat Sparta. Ya, berbeda dengan masyarakat Athena yang kecenderungannya di sana lebih soft ya, lebih lembut, terus kemudian lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya itu logika atau rasional. Jadi itu yang kemudian membuat bahwasanya di Athena nanti muncul para filosof-filosof atau orang-orang terpelajar. Nah, itu yang membedakan antara peradaban atau kebudayaan Athena dan Sparta. Jadi kalau merujuk pada soal nomor 8 ini, opsi jawaban yang telah disediakan, maka jawabannya adalah yang ini, yang C. Kehidupan masyarakat yang diatur secara ketat. Soal nomor 9. Pada tahun 280 sebelum Masehi, Republik Romawi terlibat Perang Punia. Keterlibatan Republik Romawi dalam Perang Punia disebabkan oleh ini pada tahun 280 sebelum Masehi ya. Jadi pada tahun 280 sebelum Masehi ini, Romawi itu berhasil mengekspansi kota-kota koloni di Yunani yang berada di Italia bagian selatan. Ya, seperti Pulau Sisilia. Terus kemudian ada juga beberapa wilayah di bagian selatan, beberapa wilayah di Afrika Utara. Di ekspansi tersebut yaitu menimbulkan konflik dengan bangsa Funisia yang berasal dari Afrika, sehingga konflik tersebut itu berujung pada terjadinya yang namanya Perang Punia. Ini atau Funisia ya istilahnya. Jadi jawabannya itu yang D. Salah satu hasil peradaban Romawi kuno adalah sistem kalender. Oke, saya lingkar dulu sistem kalender. Sistem kalender yang diciptakan bangsa Romawi menunjukkan kemajuan yang dibuktikan dengan. Jadi bangsa Romawi itu juga sebenarnya punya kontribusi dalam pembuatan kalender Masehi ya. Kalender Masehi. Yang saat ini digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Kalau di secara umum ya, kalau masyarakat di dunia menggunakan kalender Masehi yang kemudian ada Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Pencetus kalender Masehi ini adalah Julius Caesar. Julius Caesar ini menciptakan atau membuat, sebenarnya nggak hanya Julius Caesar ya, artinya kemudian karena ini masa kekuasaannya ya, jadi di masa kekuasaan Julius Caesar ini menciptakan atau membuat sistem kalender yang dinamakan kalender Julian.
Nah, kalender Julian ini yang kemudian kita kenal ya, membagi satu tahun itu 12 bulan dan 365 hari. Nah, kalender ini juga memuat hari kabisat yang ditambahkan pada bulan Februari setiap 4 tahun sekali. Jadi sistem kalender tersebut itu menunjukkan bahwasanya kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh bangsa Romawi. Nah, jadi jawabannya yang B ini. Soal nomor 11. Polis Athena mengembangkan sebuah sistem pemerintahan yang dinamakan ostracisme. Sistem tersebut dapat digunakan rakyat untuk saya lingkarin dulu ya. Ostracisme. Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan di Polis Athena itu dikembangkan yang namanya sistem ostracisme. Jadi kita harus ketahui dulu maksud dari ostracisme ini apa. Jadi ostracisme ini adalah hak rakyat Athena untuk memberhentikan dan mengasingkan penguasa yang dianggap memerintah secara berlebihan. Hak rakyat Athena untuk memberhentikan dan mengasingkan penguasa yang dianggap memerintah secara berlebihan. Nah, jadi itu kenapa? Karena pada saat itu kan di Athena kan berbentuk polis. Artinya apa? Ini kan negara kota. Kalau ini negara kota, otomatis berarti jumlah penduduknya, penduduk itu relatif kecil ya. Apa implikasinya? Kalau jumlah penduduk relatif kecil itu bisa diterapkan yang namanya sistem demokrasi penuh atau secara utuh. Artinya sistem demokrasi utuh atau secara penuh ini setiap masyarakat yang berada di Polis Athena itu berhak memberikan suaranya. Nah, berbeda dengan negara seperti sekarang ya, yang jumlah penduduknya sangat besar sehingga kemudian nanti adanya pembagian kekuasaan ya, ada yang namanya bagian eksekutif, legislatif dan yudikatif lah. Yang di bagian legislatif ini kan kalau di Indonesia ada yang namanya para anggota DPR ya, anggota dewan. Nah, ini yang sebagai representasi perwakilan dari rakyat. Nah, representatifnya rakyat. Berbeda dengan yang ada di Polis Athena pada saat itu. Jadi coba kita lihat jawabannya itu yang ini ya, memberhentikan penguasa yang memerintah secara berlebihan. Maksudnya ostracisme itu seperti itu. Soal nomor 12. Peradaban Yunani kuno terdiri atas beberapa polis yang sering terlibat konflik. Konflik antara polis-polis di Yunani terjadi karena ini tadi berarti yang perlu saya garis bawahi adalah konflik antar polis di Yunani. Polis itu tadi apa? Polis itu negara kota ya. Polis itu negara kota. Oke, jadi saya ulangi lagi, peradaban Yunani kuno itu merupakan kelanjutan dari peradaban Pulau Crete atau Pulau Kreta. Peradaban awal Yunani itu berkembang dalam bentuk polis tadi atau negara kota yang mirip sebenarnya dengan yang namanya city state. Ya, semacam ini. Kalau city state ini di Mesopotamia. Ini ya kawasan Irak lama ya, Irak kuno. Jadi polis ini sebenarnya adalah merupakan bentuk negara kecil atau negara kota yang merdeka.
tiap-tiap polis ini nanti yang ada di Yunani ini saling bersaing untuk memperebutkan apa sebenarnya yang jadi perebutan inilah hegemoni. Hegemoni itu artinya ini pengaruh, saling berebut pengaruh. Untuk apa? Untuk terkait dengan bagaimana sistem tata negara ke depan, sistem berjalannya suatu negara. Di masa yang akan datang. Nih. Jadi sebenarnya ini hegemoninya yang dijadikan perebutan itulah kenapa kemudian mereka sering terlibat dalam perselisihan atau peperangan. Jadi jawabnya itu ini ya, yang D. Setiap polis berambisi memperebutkan hegemoni. Soal nomor 13. Peradaban Yunani kuno dibangun oleh polis Sparta dan Athena. Perbedaan kedua polis tersebut ditunjukkan oleh pilihan. Oke. Jadi nenek moyang bangsa Sparta itu adalah bangsa Doria. Polis Sparta itu mengembangkan pemerintahan yang bersifat militerisme sehingga memiliki pasukan militer yang kuat. Jadi polis Sparta ini terletak di wilayah semenanjung Peloponnesos. Jadi masyarakat Sparta ini menganggap penting adanya yang namanya epor. Yang tadi kita bahas di depan, epor itu dewan tua ya, dewan yang tua ya, jadi semacam dewan penasihat ya, bertindak sebagai oracle. Apa oracle ini? Ahli nujum lah, semacam ini semacam ahli nujul atau peramal. Sementara itu kalau di polis Athena itu dikembangkan oleh bangsa Ionia. Pemerintahannya itu dikembangkan polis Athena itu bersifat demokratis. Jadi polis Athena itu berada di Jazirah Attika dan lebih mengembangkan ilmu pengetahuan daripada kepercayaan terhadap peramal atau oracle. Nah, jadi coba kita analisis ya jawabannya. Kalau Athena keturunan bangsa Ionia, oke, betul ini. Sparta, oke, Doria. Kalau Athena itu terletak di semenanjung Peloponnesos, ini kebalik ya, ini terbalik. Kalau Athena itu lebih ke ini, kalau ini juga terbalik, memiliki pasukan militer yang kuat. Nah ini juga terbalik. Kalau Athena itu lebih memiliki banyak penyair dan filosof karena lebih mementingkan tadi, tidak terlalu percaya peramal, lebih mengutamakan rasionalitas dan empirisme. Sedangkan kalau di Sparta itu pasukan militer yang kuat, sehingga sedari kecil itu memang sudah dibiasakan untuk hidup dalam situasi dan kondisi yang begitu keras ya. Ditaruh di hutan ya sejak misalkan umur 7 tahun ke atas, itu ditaruh di suatu tempat di mana di situ banyak hewan-hewan buas dan sebagainya, sehingga yang bisa bertahan di situ berarti orang-orang yang terpilih. Nah ini juga terbalik kalau sistem pemerintahannya. Jadi jawaban yang ini ya. Soal nomor 14. Perhatikan nama tokoh berikut. Ada Marcus Aurelius, Lepidus, Pompeius, Crassus, Julius Caesar. Pada masa pemerintahan Republik Romawi muncul tokoh yang dikenal sebagai Triumvirat I. Tokoh-tokoh Triumvirat I ditunjukkan oleh angka ini ya. Jadi yang perlu dipahami bahwasanya itu Triumvirat itu apa sih? Triumvirat itu adalah julukan bagi pemimpin Republik Romawi ya.
pemimpin Republik Romawi. Jadi triumvirat satu itu terdiri atas ini ya, Pompeius, terus kemudian ada ini Crassus sama Julius Caesar. Jadi ketiga tokoh tersebut itu memimpin Republik Romawi pada tahun 59 lah sebelum Masehi. Nih. Jadi jawabannya itu 3, 4, 5. Soal nomor 15. Bahasa Latin itu merupakan salah satu hasil peradaban Romawi kuno yang berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Eropa modern. Bahasa Latin mampu berkembang secara luas karena ini yang unik. Perkembangan Romawi kuno itu mempengaruhi perkembangan bahasa modern di negara-negara Eropa itu melalui bahasa Latin. Bahasa Latin itu bahasa Latin itu sebenarnya diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia sehingga berkembang menjadi bahasa Inggris, terus kemudian ada bahasa Spanyol, terus kemudian ada Itali, ada Prancis, ada Portugis juga. Jadi itulah mengapa kemudian kondisi tersebut itu menyebabkan bahasa Latin dapat berkembang secara luas. Itu yang juga kadang kalau kalian mempelajari istilah-istilah tertentu, itu kan biasanya menggunakan bahasa Latin yang kemudian nanti diserap ke dalam bahasa-bahasa ini nanti. Jadi jawabannya adalah yang beberapa bangsa mengadopsi bahasa Latin sebagai bahasa mereka. Oke, sekian pembahasan soal pada bagian pertama ini. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.